Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 11 kelas 1B yang beranggotakan Safa Sabrila, Chandra Mukti, Desi Fitriawati, dan Muslimah Puji akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bangun ruang 2. Yang pertama ada bidang banyak. Bidang banyak atau polihedron adalah gabungan dari sejumlah terhingga menjadi segi banyak yang berbentuk 3 dimensi dengan wajah poligon datar, tepi lurus, dan sudut tajam. Jenis-jenis dari bidang banyak. Yang pertama ada bidang 4 atau tetrahedron. Tetrahedron memiliki banyak permukaan yaitu 4 buah. Yang kedua ada bidang 5 atau pentahedron yang memiliki banyak permukaan 5 buah. Yang ketiga ada bidang 6 atau heksahedron yang memiliki banyak permukaan 6 buah. Yang keempat ada bidang 7 atau heptahedron yang memiliki banyak permukaan 7 buah. Yang kelima ada bidang 8 atau oktahedron yang memiliki banyak permukaan 8 buah. Yang keenam ada bidang 9 atau nanohedron yang memiliki banyak permukaan 9 buah. Yang ketujuh ada bidang 10 atau dekahedron yang memiliki banyak permukaan 10 buah. Yang ke-8 ada bidang 11 atau unkahedron yang memiliki banyak permukaan 11 buah. Yang ke-9 ada bidang 12 atau dodekahedron yang memiliki banyak permukaan 12 buah. Dan yang terakhir ada bidang 20 atau icosahedron yang memiliki banyak permukaan 20 buah. Kali ini kita akan membahas tentang bidang banyak beraturan. Jenis-jenis bidang banyak beraturan adalah yang pertama tetrahedron, yang kedua heksahedron, yang ketiga oktahedron, yang keempat dodekahedron, dan yang terakhir icosahedron. Sifat dan jaring-jaring bidang banyak beraturan. Yang pertama ada tetrahedron. Tetrahedron memiliki 4 sisi berbentuk segitiga, mempunyai 4 titik sudut, dan mempunyai 6 rusuk. Yang kedua heksahedron. Mempunyai 6 sisi berbentuk persegi, mempunyai 8 titik sudut, dan mempunyai 12 rusuk. Sedangkan yang ketiga oktahedron. Memiliki 8 sisi, memiliki 6 sudut, dan memiliki 12 rusuk. Dodekahedron memiliki 12 sisi, memiliki 30 rusuk, dan mempunyai 20 sudut. Isokahedron memiliki 20 sisi, mempunyai 12 titik sudut, dan memiliki 30 rusuk. Pengukuran luas dan volume bidang banyak beraturan. Tetrahedron. Rumus luas permukaannya adalah luas alas ditambah luas segitiga 1 ditambah luas segitiga 2 dan tambah luas segitiga 3. Rumus volume yaitu sepertiga dikali luas alas dikali tinggi sama dengan sepertiga dikali setengah dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga alas dan dikali tinggi limas. Heksahedron. Rumus luas permukaannya adalah 6 dikali sisi kuadrat. Sedangkan rumus volumenya adalah sisi dikali sisi dikali sisi. Oktahedron. Rumus luas permukaannya adalah luas alas ditambah luas segitiga 1 ditambah luas segitiga 2 ditambah luas segitiga 3 ditambah luas segitiga 4 dikali 2. Sedangkan rumus volumenya adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi dikali 2. Ikosahedron. Rumus luas permukaannya adalah 2 kali luas permukaan 5 segitiga ditambah 2 kali luas permukaan 5 segi 4 ditambah 2 kali luas prisma segitiga sama dengan 2 kali luas alas ditambah 1/4 dikali keliling alas dikali tinggi segitiga ditambah 2 kali luas alas ditambah luas segitiga 1 ditambah luas segitiga 2 ditambah luas segitiga 3 ditambah luas segitiga 4 ditambah 2 kali tinggi dikali keliling alas ditambah 2 kali luas alas. Sedangkan rumus volumenya adalah 2 kali volume 5 segi 5 ditambah 2 kali volume 5 segi 4 ditambah 2 kali volume prisma segitiga
sama dengan 2 kali sepertiga kali luas alas dikali tinggi ditambah 2 kali sepertiga dikali luas alas dikali tinggi ditambah 2 kali luas alas dikali tinggi. B. Limas. Limas adalah bangun ruang yang memiliki sisi atau bidang samping berbentuk segitiga dan memiliki puncak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, limas berarti benda ruang yang alasnya berbentuk segitiga atau segi empat dan sebagainya, dan bidang sisinya berbentuk segitiga dengan titik puncak yang berhimpit. Jenis-jenis limas. Yang pertama, limas segitiga. Limas segitiga adalah limas yang memiliki alas berbentuk segitiga, baik segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, maupun segitiga sembarang. Yang kedua yaitu limas segi empat. Limas segi empat yaitu limas yang memiliki alas berbentuk segi empat, baik berupa persegi, persegi panjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang, jajar genjang, dan lainnya. Selanjutnya adalah limas segi lima. Limas yang memiliki alas berbentuk segi lima, baik segi lima teratur maupun segi lima sembarang. Selanjutnya adalah limas segi enam. Limas yang memiliki alas berbentuk segi enam, baik segi enam teratur maupun sembarang. Selanjutnya yaitu sifat-sifat pada limas. Yang pertama, banyak sisi pada limas segi n adalah n plus 1 buah. Sebuah sisi alas dan n buah sisi tegak berbentuk segitiga. Selanjutnya adalah titik sudut. Titik sudut pada limas segi n adalah sebanyak n plus 1. Sebuah titik sudut merupakan titik puncak limas, dan n buah sudut merupakan sudut yang terbentuk pertemuan titik sudut segi n dengan sisi tegak. Perlu diketahui bahwa titik puncak limas adalah pertemuan titik-titik sudut dari sisi tegak. Selanjutnya yaitu banyak rusuknya. Banyak rusuk pada bangun limas segi n adalah 2n buah. Lanjut pada rumus limas. Yang pertama, luas permukaan sama dengan luas alas ditambah dengan luas sisi tegak. Yang kedua, volume limas sama dengan 1/3 kali luas alas dikali dengan tinggi limas. Jaring-jaring pada limas. Yang pertama yaitu limas segitiga. Pada limas segitiga terdapat 4 buah segitiga yang mana salah satunya merupakan alas. Yang kedua yaitu limas segi empat. Pada limas segi empat terdapat 1 buah bangun datar segi empat dan juga 4 buah segitiga. Yang ketiga yaitu limas segi lima. Terdapat 1 buah bangun datar segi lima dan juga 5 buah segitiga. Yang keempat yaitu limas segi enam. Terdapat 1 buah bangun datar segi enam dan juga 6 buah segitiga. Adalah sebuah bidang yang memotong bidang alas. Lalu titik puncak adalah sebuah titik yang merupakan titik persekutuan antara selimut-selimut limas. Selanjutnya tinggi limas adalah sebuah jarak antara bidang alas dengan titik puncak. Bangun yang ketiga adalah kerucut. Kerucut merupakan sebuah bangun ruang yang alasnya berbentuk lingkaran dan dibatasi oleh garis-garis pelukis yang mengelilingnya, membentuk sebuah titik puncak. Dapat dilihat pada gambar, apabila kerucut dipotong menurut garis lengkung dan garis pelukisnya, maka akan diperoleh jaring-jaring kerucut. Jaring-jaring kerucut ini terdiri dari sebuah lingkaran yang merupakan alas kerucut dan sebuah juring lingkaran yang merupakan selimut pada kerucut. Selanjutnya ada sifat-sifat kerucut. Kerucut memiliki satu sisi alas berbentuk lingkaran dan satu sisi berbentuk bidang lengkung atau yang disebut selimut kerucut. Kerucut memiliki satu rusuk lengkung, satu titik sudut, dan satu titik puncak. Unsur-unsur kerucut. Kerucut memiliki bidang alas yaitu sisi yang berbentuk lingkaran. Pada gambar ditunjukkan daerah yang diarsir. Yang kedua ada diameter bidang alas dengan lambang D yaitu ruas garis AB. Yang ketiga ada jari-jari bidang alas dengan lambang R yaitu ruas garis OA dan ruas garis OB. Yang keempat ada tinggi kerucut dengan lambang T yaitu jarak dari titik puncak kerucut ke pusat bidang alas yaitu ruas garis CO. Yang kelima ada selimut kerucut yaitu sisi kerucut yang tidak diarsir. Yang terakhir ada garis pelukis dilambangkan S, yaitu garis-garis pada selimut kerucut yang ditarik dari titik puncak C ke titik pada lingkaran. Luas dan volume kerucut. Luas kerucut dirumuskan luas alas ditambah luas selimut, PR kuadrat plus PRS. PR-nya bisa dikeluarkan jadinya PR dikali R plus S. Volume kerucut sama dengan volume limas.
Maka dari itu rumusnya sepertiga pi r kuadrat T. Lanjut ke contoh soal. Nisa genap berumur 20 tahun pada akhir Mei tahun ini. Karena itu, Nisa mengadakan acara syukuran yang diadakan di rumahnya. Pada acara syukuran tersebut terdapat sebuah nasi tumpeng berbentuk kerucut yang memiliki tinggi 24 cm dan diameter 20 cm. Hitunglah volume dan luas permukaan nasi tumpeng tersebut. Dalam soal tersebut jelas diketahui bahwa tinggi kerucut sama dengan 24 cm dan dengan diameter 20 cm, jadi jari-jarinya adalah 10 cm. Pembahasannya, volume sama dengan sepertiga pi r kuadrat T. Kemudian angka-angka tersebut tinggal kita masukkan, yaitu sepertiga pi dikali 10 pangkat 2 dikali 24. Hasilnya adalah 800 pi cm kubik. Untuk luas, pi r kuadrat ditambah pi rs. Pi dikali 10 pangkat 2 ditambah pi dikali 26 dikali 10. Hasilnya adalah 360 pi cm persegi. Pembahasan selanjutnya masuk ke bangun ruang bola. Sifat-sifat bola. Bola memiliki sisi lengkung. Bola tidak memiliki titik sudut dan rusuk. Bola hanya memiliki satu sisi dan satu titik pusat. Sisi bola disebut dinding bola. Jarak dinding ke titik pusat disebut jari-jari dan dilambangkan dengan R. Jarak dinding ke dinding dan melewati titik pusat disebut diameter, dilambangkan D. Untuk jaring-jaring bola sendiri terdapat pada gambar, teman-teman bisa ngebayangin sendiri ya. Volume dan luas bola. Volume bola dirumuskan dengan 4/3 pi r pangkat 3 atau 1/6 pi d pangkat 3. Contoh soal, hitunglah volume bola yang berdiameter 14 cm, berarti jari-jarinya 7 cm. Kemudian dalam rumus jari-jari, berarti 4/3 dikali pi r pangkat 3, kemudian dimasukkan angkanya 4/3 dikali 22/7 dikali 7 pangkat 3, dan ditemukan hasil 1437,33 cm kubik. Kemudian dalam diameter, berarti menggunakan rumus 1/6 dikali pi d pangkat 3. Dimasukkan juga angkanya jadi 1/6 dikali 22/7 dikali 14 pangkat 3, dan hasilnya sama, yaitu 1437,33 cm kubik. Untuk luas permukaan bola dirumuskan dengan 4 pi r kuadrat atau pi d kuadrat. Untuk contoh soalnya, hitunglah luas permukaan bola yang berdiameter 14 cm. Dalam jari-jari berarti 4 pi r kuadrat, kemudian dimasukkan 4 dikali 22/7 dikali 7 pangkat 2, dan ditemukan hasil 616 cm persegi. Kemudian dalam diameter dimasukkan rumus pi d kuadrat. Kemudian 22/7 dikali 14 kuadrat, dan ditemukan hasil yang sama, yaitu 616 cm persegi. Penggunaan rumus luas permukaan bola berongga dan pejal yang tidak utuh seperti setengah atau 1/4 itu berbeda. Yang pertama ada bola berongga, contohnya itu bola sepak bola. Nah, di soal ada 1/4 bola berongga memiliki jari-jari 4 cm, dan berapakah luas permukaannya? Jawabannya tinggal ditulis aja 1/4 dikali luas permukaan bola. 1/4 dikali 4 pi r kuadrat. 4-nya bisa dicoret, jadi 4 pi r kuadrat. Kemudian dimasukkan angkanya 3,14 dikali 4 kuadrat, dan dihasilkan 50,24 cm persegi. Yang kedua ada bola pejal. Contoh dari bola pejal seperti semangka atau jeruk. Nah, di soal ada 1/4 bola pejal memiliki jari-jari 4 cm. Berapakah luas permukaannya? Sama ya, soalnya sama yang bola berongga. Dijawab 1/4
dikali luas permukaan bola ditambah luas alas lingkaran bola. Jadinya 1/4 dikali 4 PR kuadrat plus PR kuadrat. Dimasukkan angkanya 3,14 dikali 4 kuadrat plus 3,14 dikali 4 kuadrat. Ditemukan hasil 100,48 cm persegi. Sekian presentasi dari kelompok 11 mengenai bangun ruang. Apabila teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada tanggapan, silahkan dikirimkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.